Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat semua, sahabat GERD Anxiety Psikosomatis ya, atau lebih akrabnya lagi dipanggil asam lambung ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau sharing lagi ya, mau berbagi lagi bagaimana saya menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan menghadapi gangguan asam lambung GERD Anxiety Psikosomatis ya. Karena memang kita semua pasti akan membaik dan pasti akan sembuh, itu pasti ya. Teman-teman jangan putus asa. Untuk teman-teman yang masih merasakan sensasi yang begitu banyak di dalam tubuhnya ya, sensasi apa saja itu, pokoknya untuk gangguan asam lambung GERD Anxiety Psikosomatis itu sensasinya itu luar biasa sekali ya. Saya yang pernah merasakan, dan ini video ini dibuat memang untuk para penderita atau para penyintas gangguan GERD Anxiety Psikosomatis ya, atau bisa disebut gangguan asam lambung ya. Bagi teman-teman yang sedang merasakan sensasi-sensasi dari asam lambung, itu saya yakin sensasi-sensasi itu pasti lama kelamaan akan berkurang dan akan menuju kesembuhan ya, amin ya robbal alamin ya. Untuk teman-teman yang memang belum membaik ya, atau sensasinya masih banyak ya, harap bersabar teman-teman, karena gangguan asam lambung ini butuh proses, butuh waktu, butuh untuk kita itu lebih sabar dalam menghadapinya ya teman-teman. Jangan sampai kita itu putus asa, atau kita kehilangan semangat, atau kita menyerah gitu ya. Pokoknya tetap pantang menyerah teman-teman, karena proses itu yang paling penting. Jadi untuk mengharapkan kesembuhan yang instan ya, seperti seperti sakit-sakit yang lainnya itu ya, seperti sakit-sakit yang kita ke dokter 1 minggu atau 3 hari itu sudah baik ya, paling lama itu 1 minggu sudah membaik atau sudah sembuh, sudah bisa dibawa aktivitas kembali. Beda dengan gangguan asam lambung ini ya, atau gangguan GERD Anxiety Psikosomatis ini ya. Jadi selain fisik kita itu juga terganggu, mental kita juga terganggu ya, atau pikiran kita itu juga terganggu. Karena apa? Karena saking lamanya kita itu merasakan sensasi-sensasi yang setiap harinya itu muncul dan berpindah-pindah serta berganti-ganti sensasinya ya, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang rasanya itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu semua merasakan gitu ya. Dari kaki yang dingin ya, kedingin, kesemutan, kebas, lemas, linu-linu, pegel, sampai naik sampai ke perut, sampai ke dada, begah, susah napas, ambekan napasnya susah ya, berat ya. Terus hidung pilek, mampet tapi nggak pilek, terus mata rabun, mata itu pokoknya sayup seperti kurang tidur, padahal tidur juga itu sudah sudah banyak ya. Sampai ke kepala yang pusing, keliengan, badan bergoyang, itu pokoknya komplit ya. Kenapa komplit? Karena gangguan asam lambung GERD Anxiety Psikosomatis ini itu adalah gangguan yang bisa dibilang itu 1001 sensasi gitu ya. Masing-masing orang itu tidak akan sama ya. Jadi kadang sensasi di setiap orang itu sama, tapi jumlahnya itu kadang berbeda-beda ya. Ada yang merasakan dalam satu hari itu 10 sensasi. Ada juga yang merasakan hanya 3 sensasi. Ada yang merasakan 3 sensasi itu sudah sembuh, muncul lagi sensasi-sensasi terbaru gitu ya. Jadi pengalaman saya yang waktu masih parah-parahnya terkena gangguan asam lambung GERD Anxiety Psikosomatis ini ya, rasanya itu seperti putus harapan atau patah semangat. Tapi teman-teman jangan saya ingatkan selalu, jangan pernah patah semangat ya, tetap berusaha. Pasti kita akan sembuh, dan memang kita akan sembuh teman-teman. Pokoknya kita selalu berusaha. Butuh dukungan dari orang-orang sekitar untuk mengakui ya. Kalau menurut saya itu mengakui bahwa kita itu memang sedang terkena gangguan asam lambung GERD Anxiety Psikosomatis. Tapi itu susah dilakukan ya. Susah dilakukan karena orang lain yang belum pernah merasakan gangguan ini itu akan merasa bahwa kita itu terlalu lebay ya. Terlalu lebay, lebay.
sakit itu sakit apa, masih bisa berkomunikasi, masih bisa main HP, masih bisa apa, kok bilangnya katanya sakit, mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, mau pergi, mau kemana, itu nggak berani, takut semua, segalanya takut ya. Itu teman-teman nggak apa-apa teman-teman, kalian yang sedang merasakan, saya pun dulu sama seperti itu. Lama kelamaan timbul dalam diri kita itu untuk bangkit ya. Kita itu bangkit teman-teman, nanti kita itu akan merasakan sendiri bahwa ada kekuatan tersendiri. Setelah kita mengalami proses demi proses itu, kita akan ada mendapatkan kekuatan itu, kekuatan bangkit gitu ya. Kita itu sudah lama sekali dengan sensasi-sensasi seperti itu, kita pasrahkan, kita terima saja dulu bahwa sensasi-sensasi itu memang harus kita rasakan, itu terima saja dulu, kita jalani saja sambil berikhtiar yang konsisten. Tetapkan 3P ya teman-teman, saya wanti-wanti ya, 3P ya, 3P ya, pola hidup, pola pikir, pola makan ya. Pokoknya pola makan, pola pikir, pola hidup lah, pokoknya 3 itu ya, terapkan dengan ketat ya. Untuk makan itu harus dijaga teman-teman, hindari pantangan-pantangan ya. Kalau saya terus terang menghindari pantangan ya, karena beda-beda orang itu yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ya, itu akan berbeda-beda. Jadi kadang ada makanan yang cocok buat saya, tidak cocok buat teman-teman. Ada yang cocok buat teman-teman, ada yang nggak cocok buat saya. Tapi untuk tahapannya ya, tahapan saya waktu masih parah-parahnya itu, saya hindarin semua. Saya pantang semua makanan-makanan yang memang menurut dokter itu suruh dihindari dulu ya. Saya hindari semua, total saya hindari ya. Jadi untuk makanan-makanan itu saya juga makan itu yang rebus-rebusan ya, rebus-rebusan, sayur bening, rebusan, terus pokoknya makanan-makanan yang tidak asam, tidak kecut, tidak pedas, tidak bersantan, pokoknya makanan yang memicu naiknya asam lambung saya hindari semua teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu merasakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan ya, tidak bisa digambarkan atau tidak bisa disebutkan secara detail ya. Perasaan apa saja saya paham sekali ya, rasanya seperti apa saya sangat paham sekali teman-teman. Rasanya itu luar biasa dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya. Dan ini butuh dukungan ya teman-teman, butuh dukungan dari orang-orang terdekat ya. Memang susah bagi kita penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu susah teman-teman, susah untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat ya, karena mungkin orang-orang terdekat itu terlalu lama melihat kita itu tidak sembuh-sembuh gitu ya. Padahal dalam hati kita, siapa yang tidak ingin sembuh, siapa yang tidak ingin normal, siapa yang tidak ingin seperti mereka orang tua yang masih kuat berjalan, masih kuat bekerja, kita iri melihat mereka. Dan dari situlah nanti akan timbul rasa ingin bangkit teman-teman ya. Ketika rasa kita itu ingin bangkit, teman-teman jangan beralih dari situ, langsung paksakan kita untuk bangkit, karena selain diri kita, Tuhan akan menolong kita teman-teman ya. Jadi tetap semangat teman-teman ya. Sensasi apa saja yang pernah kita rasakan atau kita alami ya, itu kalau kita ceritakan ke orang yang belum terkena atau belum pernah merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini, itu akan susah teman-teman, susah dimengerti, susah sekali. Jadi menurut saya sudahlah, nggak usah kita ceritakan, ketemu orang kita ceritakan, itu mungkin orang itu akan bosen dengan dengan keluhan-keluhan kita. Makanya untuk teman-teman sharinglah dengan orang-orang yang pernah merasakan atau pernah mengalaminya. Jadi akan bisa menyemangati ya, dan kemungkinan besar akan membantu teman-teman untuk segera sembuh atau untuk membantu teman-teman segera lepas dari lingkaran GERD, anxiety, psikosomatis ini gitu ya. Jadi sensasi itu yang menimbulkan kita itu menjadi anxiety-nya itu tinggi, tingkat kecemasannya tinggi. Kenapa? Karena kita merasakan sensasi-sensasi yang tidak berkunjung
tidak kunjung tidak kunjung berkurang, justru kadang bertambah gitu ya teman-teman. Waktu saya masih parah-parahnya itu seperti setiap hari itu akan selalu tambah sensasinya, yaitu karena anxiety-nya juga tinggi ya. Dan kalau anxiety-nya tinggi itu juga memicu asam lambung kita itu semakin tinggi gitu ya. Jadi ini lingkaran-lingkaran yang ketika kita terlalu lama di dalam lingkaran itu dan kita tidak mencoba lepas ya, atau kita tidak mencoba bangkit dari lingkaran itu, ya kita akan terus di dalam lingkaran seperti itu. Makanya teman-teman, bangkit, ayo kita bangkit, kita pasti bisa, kita pasti akan sembuh, dan memang akan sembuh teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah patah semangat, teman-teman nggak usah nggak usah pesimis ya, itu harus optimis teman-teman ya. Pernah saya dulu merasakan yang sampai tidak bisa berjalan, sampai rebahan saja. Boro-boro saya itu jalan-jalan ya, boro-boro saya itu ke pasar, boro-boro saya itu naik motor, nganterin anak sekolah, nganterin istri belanja. Itu boro-boro keluar dari rumah aja itu takut teman-teman, takutnya minta ampun. Itu anxiety-nya itu tinggi sekali teman-teman. Kenapa takut? Karena badan itu oleng, badan itu keliengan, terus napas itu sesak ya. Buat jalan aja 10 meter ngap-ngapan, nggak karu-karuan, seperti orang tidak berdaya sama sekali ya. Padahal dulunya itu ya luar biasa sekali. Saya itu termasuk orang yang bandel ya, bandel. Jadi tidak memanjakan diri saya, tidak memanjakan tubuh saya ya. Ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini, mental saya itu seperti mental kerupuk teman-teman ya, mental kerupuk. Yang tadinya saya itu merasakan bahwa kemana saya itu tidak takut, ngadepin orang tidak takut, jangankan ke pasar, mau kemana sendiri-sendiri itu tidak takut. Tapi semenjak terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini, mentalnya langsung melempem teman-teman ya. Tapi alhamdulillah semua itu sudah berlalu teman-teman, dan sekarang sudah hampir kembali seperti sedia kala ya. Jadi bagi teman-teman yang belum move on atau belum sensasinya itu belum berkurang atau masih banyak sensasinya, tetap semangat teman, lawan saja teman, lawan. Kita harus punya tujuan bahwa kita itu akan sembuh. Nah, melawannya itu seperti itu. Kalau kita belum bisa jalan jauh, kita latih aja teman-teman, latih setiap hari. Hari ini 1 meter, besok 2 meter, besoknya lagi 3 meter, 10 meter, 20 meter, sampai dengan 1 kilo. Dilatih terus teman-teman. Kita nggak berani ketemu orang, kita latih dulu. Besok ngobrol dengan 1 orang, besoknya lagi ngobrol lagi dengan 2 orang, besoknya lagi ngobrol. Tambah latih terus seperti itu ya teman-teman. Kita harus bersosialisasi teman-teman. Walaupun itu sangat berat bagi yang masih banyak sensasinya, tapi saya percaya kalian pasti akan bisa. Teman-teman itu pasti akan bisa teman-teman. Kenapa saya semangat seperti ini? Karena saya pernah merasakan teman-teman, saya pernah merasakan melentre atau kita melempem, benar-benar melempem, tidak berdaya teman-teman. Saya pernah merasakan. Untuk teman-teman yang pokoknya sensasinya masih banyak, jangan khawatir, sadari saja bahwa kita itu memang sedang terkena gangguan asam lambung ya, asam lambung GERD anxiety psikosomatis, yang karena atau diakibatkan oleh dari pola makan, pola hidup, pola pikir kita yang mungkin belum teratur, itu seperti itu ya teman-teman. Karena dulunya saya itu orang yang perfeksionis ya, bahasanya perfeksionis. Jadi orang yang tidak ingin melihat itu banyak kekurangan ya. Artinya dari segi pekerjaan, dari segi apa yang saya kerjakan itu saya semuanya ingin saya ingin sempurna gitu ya. Ingin apa yang saya kerjakan itu sempurna, apa yang saya kerjakan itu bagus, apa yang saya kerjakan itu tidak ada cacat. Itulah saya. Jadi makanya pola hidup saya itu saya nggak perhatikan gitu ya. Makan pun itu saya tidak perhatikan. Karena apa? Sudah wayahnya makan, saya tidak makan karena saya konsentrasi dengan pekerjaan saya. Kalau belum selesai, belum ayem, kalau bahasa Jawanya itu belum ayem, jadi belum makan. Kadang itu sampai jam 2 siang, jam 2 sore, 3 sore gitu baru makan nasi teman-teman ya. Bayangkan itu saya lakukan bertahun-tahun teman-teman ya. Karena apa? Karena saya ingin
mencapai sesuatu yang menurut saya itu sempurna ya, bagus gitu ya, pekerjaannya tidak ada cacat, pekerjaannya bagus, tapi menurut saya itu salah teman-teman. Sebagus apapun, sesempurna apapun yang kita inginkan, kita harus sadar bahwa setiap orang pasti akan ada kekurangan baik dalam hidup maupun pekerjaannya gitu ya teman-teman, harus sadari itu. Makanya kembalikan lagi seperti semula, terapkan lagi pola hidup, pola makan, pola pikir ya, itu terapkan lagi yang teratur teman-teman, karena itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa sembuh lagi dari keterpurukan yang sedang dijalani ya teman-teman. Semoga ini menjadikan teman-teman motivasi dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Selebihnya nanti akan dibahas lagi, request dari teman-teman untuk membahas apa, insya Allah saya akan videokan teman-teman ya, akan divideokan mau bagaimana menghadapi sensasi atau makanan apa saja yang dikonsumsi, atau kegiatan apa saja yang saya lakukan untuk menunjang pemulihan ya, menunjang kebangkitan, menunjang bagaimana supaya cepat lepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, atau bahasa yang umum pada teman-teman penyintas gangguan asam lambung ini adalah lingkaran setan gitu ya. Karena asam lambung kita jadi anxiety, karena anxiety kita jadi lambungnya terganggu. Nah itu seperti itu teman-teman ya, nanti kita akan videokan, insya Allah saya akan videokan. Pokoknya saya ingin teman-teman itu segera membaik ya, membaik apapun ya, apapun perubahannya, asalkan itu bersifat positif ya. Nikmatin teman-teman, syukurin teman-teman, walaupun hanya sedikit ya teman-teman, karena memang ini perlu proses. Dalam penyembuhan itu perlu proses teman-teman, walaupun sedikit, nikmatin terus setiap hari, sedikit, lama-lama itu akan menjadi banyak teman-teman, akan menjadi banyak, percaya saja teman-teman. Saya terlalu semangat ini teman-teman untuk menyemangati teman-teman supaya bisa lebih baik ya. Jangan pesimis, selalu optimis, ayo bangkit. Kalau kita nggak kuat, pasti Tuhan akan menolong kita yang sedang berjuang ya teman-teman. Kalau kita ada niat yang positif, niat yang bagus, pasti akan ada yang menolong dan kita akan ditunjukkan jalannya teman-teman. Untuk itu teman-teman, tetap semangat ya, tetap semangat, jangan menyerah ya teman-teman. Apapun itu, pokoknya kita harus berusaha semangat. Pasti kita akan sembuh, dan memang kita akan sembuh teman-teman ya. Sekian dulu teman-teman, saya bikin videonya, boleh teman-teman request apa saja mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Insya Allah akan saya videokan berdasarkan dengan pengalaman yang saya alami teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Ini pengalaman yang saya alami. Jadi kan banyak teori-teori medis, banyak teori-teori dari ahli psikoterapi, ahli hipnoterapi dan lain-lain, itu banyak sekali, metode-metodenya itu banyak sekali. Tapi kalau teman-teman mau request berdasarkan pengalaman yang saya alami, insya Allah nanti akan saya videokan teman-teman. Tetap semangat teman-teman, pasti kita akan sembuh, dan memang kita akan sembuh teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani, salam sehat jiwa teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadikan motivasi buat teman-teman untuk segera bangkit dan segera pulih, segera membaik, segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.